Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Ini pada masuk semua ya? Iya. Oke. Sebelumnya untuk pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk hari ini kita mau belajar tentang materi koloid. Nah, kira-kira kalian udah ada belajar belum atau membaca-baca untuk materi koloid sebelumnya? Belum. Oke, jadi sebelumnya saya nanti akan mengajar tentang perbedaan sistem dispersi. Nah, sebelumnya saya akan menanyakan tentang kalian tahu larutan itu apa? Larutan itu campuran dari zat terlarut sama zat yang pelarutnya. Oh, betul. Oke, bagus. Udah bagus. Nah, sebelumnya nanti saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu koloid dan sistem dispersi. Nah, setelah itu nanti kita akan ada percobaan sederhana biar nanti kalian bisa mengetahui dan bisa mengamati apa itu perbedaan larutan, koloid maupun suspensi. Nah, jadi yang pertama mari kita buka bukunya terlebih dahulu ya. Ini dulu. Oke, nah untuk di koloid ini, untuk sebelum kita mempelajari materi koloid, di koloid ini ada yang namanya sistem dispersi. Nah, sistem dispersi itu suatu zat yang dimana dicampurkan dengan zat lain. Nah, nanti terjadi adanya penyebaran secara merata dari suatu zat itu ke dalam zat lainnya. Itu yang dinamakan sistem dispersi. Nah, untuk sistem dispersi itu dikelompokkan ada 3, yaitu tadi ada larutan, ada suspensi, dan koloid. Nah, secara umum untuk larutan, kemudian suspensi dan koloid itu perbedaannya, yang pertama itu kalau suspensi itu sistem dispersinya dia ukuran partikelnya itu relatif besar, kemudian dia itu sifatnya bisa merata penyebarannya. Nah, kalau untuk larutan itu sistem dispersinya dalam ukuran partikel itu sangat kecil dan tidak bisa diamati. Sedangkan koloid dia ukuran partikelnya itu besar, lebih besar daripada larutan, tapi dia lebih kecil daripada suspensi kayak gitu. Jadi secara umumnya pengertian secara umumnya seperti itu. Nah, mungkin kalian belum tahu kan yang namanya dispersi itu apa, pendispersi itu apa gitu kan. Nah, kalau dispersi itu tuh ibaratnya zat yang nantinya itu akan dilarutkan. Kalau pendispersi itu adalah pelarut yang dia sifatnya lebih dominan, yang bisa melarutkan suatu zat kayak gitu. Oke, nah untuk melanjutkan pembelajaran ini, mari kita Ibu ada percobaan sederhana yang kalian nanti bisa mengetahui perbedaan 3 kelompok di sistem dispersinya. Oke, ini air susu. Nah, Ibu ada 3 sampel, di mana ini ada tepung, kemudian ini ada air sama susu, kemudian ini ada gula.
Nah, nantinya kita akan menuangkan tepung, gula, terus susu itu dituangkan dengan air, dicampurkan. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Nah, nanti kita bisa amati di dalam tabel yang udah Ibu buat. Seperti itu. Nah, kita tuangkan terlebih dahulu untuk bahan-bahannya, bahan padatnya. Ini tepung ya. Kemudian ini kita ambil susu bubuk sama gulanya. Nah, kemudian kita tuangkan air. Coba kita aduk terlebih dahulu biar merata. Nah, sekarang kita udah ada sampel larutan tepung, kemudian ini larutan susu, dan ini air gula. Nah, mari kita diskusikan bersama dari perbedaan ketiga sampel ini. Yang pertama, air gula. Nah, di air gula ini apakah dia keruh? Warna larutannya ada warnanya enggak? Atau dia ada keruh kah? Enggak keruh, Bu. Enggak keruh, berarti di sini tidak keruh. Kemudian kestabilannya. Nah, apakah tadi dia ada warna kemudian menjadi berubah jernih? Iya, Bu, jadi stabil, Bu. Iya, berarti dia tadi tidak ada perubahan warna ya. Berarti dia stabil. Nah, kemudian di air gula ini apakah ada endapannya? Enggak ada, Bu. Enggak ada. Larut sempurna. Berarti dia tidak ada endapannya. Nah, kalau di suatu larutan ketika ada endapannya, berarti apakah dia bisa disaring kalau ada endapannya? Bisa, Bu. Bisa. Berarti kalau misalnya air gula ini nggak ada endapannya, apa bisa disaring? Enggak. Enggak. Oke. Kemudian kita uji tembus sinarnya. Nanti untuk uji tembus sinarnya kita terakhir aja dulu ya. Iya, Sementara Bu. kita uji untuk kekeruhan, stabil, pengendapan, dan bisa disaring atau tidak. Selanjutnya kita ke sampel air susu. Nah, air susu ini yang awalnya tadi kita kasih susu dan air. Nah, ini warnanya berubah menjadi putih. Berarti otomatis dia tidak jernih. Iya, Bu. Yang artinya dia Keruh. keruh. Kemudian dari semulanya dia putih dan sampai sekarang dia tetap putih. Nah, otomatis dia stabil. Kemudian untuk pengendapan, nah apakah di air susu ini ada pengendapannya?
Nggak ada. Nggak ada. Berarti dia tidak ada pengendapan ya di sini. Iya, Bu. Kemudian untuk air su ini jika tidak ada pengendapan berarti bisa disaring tidak? Nggak Nggak bisa. nggak bisa. Oke, nah jadi untuk di koloid ini Ibu jelaskan terlebih dahulu bahwa dalam contoh koloid secara umum sebenarnya ada yang bisa mengendap, tapi kadar pengendapannya tuh hanya sedikit, sehingga bisa disaring. Tapi penyaringannya dengan kertas saring yang khusus, jadi bukan bukan saringan yang biasa seperti itu. Oh iya, Bu. Oke, nah secara umum sebenarnya koloid bisa disaring, tapi ada alat khususnya seperti itu. Apa itu, Bu? Untuk alat khusus penyaringnya itu kertas saring yang nantinya dia bisa menyaring endapan yang ada di larutan koloid itu, karena partikelnya sebenarnya besar, tapi dia dibandingkan dengan larutan tadi dia lebih besar partikelnya. Cuman kalau dibandingkan dengan suspensi dia lebih kecil partikelnya, seperti itu. Baik, Bu. Nah selanjutnya kita ke suspensi. Nah untuk sampel air tepung, nah kita amati terlebih dahulu di air tepung ini warna larutannya jernih atau berwarna. Berwarna, Bu. Berwarna berarti dia Keruh. kekeruh. Selanjutnya untuk kestabilannya, nah di sini dia ada endapannya juga, terus ada larutan. Berarti otomatis tadi yang awalnya dia warnanya putih menjadi agak kekeruhan sedikit. Dia berarti nggak stabil, Bu. Oke, berarti dia tidak stabil ya. Nah, terus di sini untuk air tepung itu ada endapannya, berarti otomatis dia sifatnya mengendap. Bisa mengendap. Nah, jika kalau disaring, berarti endapannya ini bisa Terperangkap di saringan. ya, berarti Bu. bisa tersaring ya. Tersaring. Oke, nah selanjutnya kita akan uji tembus sinarnya. Baik, Bu. Oke, selanjutnya kita akan uji sinar, yaitu air gula. Ini nanti kita kasih penerangan dari senter. Nah, apakah nanti ada sinar yang akan diteruskan? Oke, yang pertama kita uji air gula ya. Iya, Bu. Nah, untuk air gula, nah kita dekatkan nih senternya. Apakah dia bisa meneruskan sinar ke belakang ini? Bisa, Bu. Bisa, berarti ini ada sinarnya ya. Iya, Bu. Nah, otomatis berarti untuk kelarutan berarti dia sifatnya bisa tembus sinar. Oke. Selanjutnya pada larutan susu. Kita kasih senter. Nah, apakah di larutan susu ini sinar dalam senter ini bisa tembus? Tidak, Bu. Berarti dia tidak tembus sinar ya. Iya. Yang selanjutnya, sampel terakhir yaitu larutan tepung. Nah, kita kasih senter. Apakah sinarnya bisa diteruskan? Tidak juga, Bu. Tidak juga. Berarti kalau larutan itu tadi bisa tembus sinar. Sedangkan untuk contoh koloid dan suspensi sifatnya tidak bisa tembus sinar. tidak tembus sinar. Oke,
kita tadi udah menyelesaikan percobaan sederhana terkait materi koloid. Jadi kalian sudah mengetahui tentang perbedaan dari ketiga sampel ini. Iya, Bu. Nah, selanjutnya untuk hari ini Ibu mau minta kalian membuat tugas portofolio di mana nanti kalian bisa menjelaskan dari perbedaan tiga sampel ini dan kalian jabarkan yang sudah kalian dapatkan data hasilnya tadi. Iya, Bu. Untuk tugasnya nanti bisa dikumpulkan besok lusa. Baik, Bu. Oke. Saya cukupkan sampai di sini pembelajaran kita. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi